Oke, halo teman-teman. Jadi di sini kita akan membahas atau mereview beberapa contoh soal dari UAS tahun sebelumnya ya. Dimana untuk yang part 1 atau bagian yang pertama ini ada 5 soal yang akan kita kerjakan. Oke, jadi langsung akan kita kerjakan. Soal yang pertama, berikut adalah reaksi reduksi oksidasi yang belum setara. Fe2+ aqueous ditambah Cr2O72- aqueous menghasilkan Fe3+ ditambah 2Cr3+ dalam suasana asam. Tentukan berapa molekul H+ dan H2O yang harus ditambahkan untuk setara. Oke, untuk konsep ini jadi kita harus pecah terlebih dahulu ya reaksinya. Kalau kita mengingat penyetaraan konsep setengah reaksi redoks kan itu reaksinya kita bagi jadi dua. Jadi ada Fe2+ yang akan menghasilkan Fe3+. Kemudian ada Cr2O72- menghasilkan 2Cr3+. Kalau kita melihat, karena di sini kita hanya berfokus pada molekul H2O dan H+, jadi kita lihat di dalam reaksi Fe, kita tidak perlu tambahkan H2O karena di sini tidak ada oksigen. Nah, di sini kita lihat reaksi yang kedua, ada molekul oksigen di sebelah reaktan itu ada 7. Maka yang di sebelah produk juga kita harus tambahkan 7 molekul H2O. Jadi O-nya ada 7. Kemudian kita tambahkan ke ruas yang kekurangan H. Kalau kita lihat yang kekurangan H di sini adalah sebelah reaktan, sehingga 7 kali 2 itu adalah 14. 14 H+. Jadi jawabannya di sini adalah berapa H+, yaitu sebanyak 14. Kemudian dan berapa H2O sebanyak 7. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kemudian soal nomor 2. Bilangan oksidasi dari unsur S dalam senyawa Al2 SO4 3 kali. Oke, kalau kita pecahkan Al2 SO4 3 kali, ini adalah Al 3 plus 2 Al3 plus ditambah 3 SO4 2 minus. Kalau kita lihat di sini kan muatan totalnya artinya biloxnya 0 ya, karena ini adalah unsur bebas 0 unsur total ya kemarin sesuai dengan aturan biloxnya. Kemudian kita lihat itu adalah nilainya min 2 biloxnya, kita kali 4 itu kan 8 karena di sini 3 kali jadi 8 kali 4. Jadi kalau 8 kali 4 itu adalah 24. Nah, kemudian sesuai dengan aturan lagi kalau kita melihat di situ ada Al2+. Oke, sebentar. Al2+ di situ adalah biloxnya adalah di sini kan tadi muatannya +3 ya. Jadi di sini +3. Kemudian karena di sini A2, maka di sini jadi +6. Maka S-nya berapa nilainya? Tentu saja S-nya adalah harusnya +18 agar 18 ditambah 6 kan 24. 24 min 24 sama dengan 0. Sehingga karena di sini S-nya 3 kali, jadi 18 bagi 3. Maka nilainya adalah positif 6. Maka yang jawabannya adalah yang E. Kemudian soal lanjutnya. Dilakukan elektrolisis lelehan CaSO4 menggunakan arus 0,1 ampere selama 200 detik. Berapa endapan cahaya yang terbentuk dalam gram? Kalau kita melihat, di sini ada molekul CaSO4. Nah, kita bisa menggunakan hukum Faraday. Yang pertama, kita tentukan dulu jumlah muatannya. Jumlah muatan itu dapat dihitung dengan rumus Q sama dengan I dikali dengan T, di mana I itu adalah kuat arus. Kuat arusnya itu adalah 0,1 ampere dikali dengan waktu. Waktunya di sini ada 200 detik. Nah, sehingga nanti akan diperoleh 0,1 dikali 200 adalah sebanyak 20, satuannya adalah coulomb. Nah, langkah yang kedua, kita tentukan dulu mol elektronnya. Mol elektron itu kita bisa peroleh dari Q, yaitu dari jumlah muatan listriknya dibagi dengan hukum Faraday. Di mana Q-nya tadi adalah 20, dibagi hukum Faraday adalah 96.500, sehingga akan diperoleh hasil 2,07 kali 10 pangkat min 4 mol.
Nah, kita sudah dapat nilai molnya. Selanjutnya kita lihat. Karena di sini kan reaksi totalnya tadi adalah CaSO4. Berarti kalau kita ionkan atau kita pecah, maka menjadi reaksi Ca2+ ditambah SO4 2 minus. Karena di sini kita membutuhkan data Ca. Nah, Ca kan dalam bentuk 2+, sehingga kita ionkan dulu. Maka Ca2+, kita tambahkan ditambahkan 2 elektron menjadi ion Ca bentuk solid. Nah, selanjutnya kita melihat di sini kan kita membutuhkan 2 mol elektron untuk membentuk Ca ya. Jadi mol Ca sama dengan 1/2 dikali dengan mol elektronnya. Nah, karena kan di sini kita membutuhkan 2 elektron ya untuk 1 Ca. Jadi 1/2 dikali 2,07 dikali 10 pangkat 4, hasilnya adalah 1,035 kali 10 pangkat min 4 mol. Nah, kan ini masih dalam bentuk mol, sehingga ditanya tadi adalah bentuknya gram. Sehingga kita cari yaitu massa. Massa si Ca sama dengan, massa itu kan rumusnya mol dikali dengan AR. Molnya ada didapat 1,035 kali 10 pangkat min 4 dikali dengan AR. AR Ca itu yaitu 40. Sehingga kalau kita melihat di sini adalah 4,14 kali 10 pangkat min 3. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian yang nomor 4. Pada titrasi 10 ml larutan CaOH2 0,5 m dengan larutan HCl 0,1 m. Volume HCl pada saat titik akhir titrasi adalah, oke, kalau kita melihat di sini analisisnya yang pertama yaitu reaksinya terlebih dahulu ya. CaOH 2 kali kita tambahkan dengan HCl. Nah, sehingga kan nanti kan kalau ini kita pecahkan menjadi ion Ca2+ ditambah dengan 2OH minus. Nah, di sini kan H dengan Cl ya. Sehingga nanti produknya akan menjadi Ca dengan Cl. Nah, karena di sini kan Cl-nya H2+, maka di sini kita tambahkan 2 ya. Berarti di sini 2HCl akan jadi 2H dan 2Cl. Nah, kemudian kita melihat jadi CaCl2 ditambah dengan 2H2O. Nah, ini reaksi yang sudah seimbang. Nah, kemudian kita melihat di sini ada CaOH-nya sebesar 1 mol. Oke. Kemudian yang HCl-nya ada 2 mol. Kita melihat mol si CaOH. Jadi yang pertama kita cari dulu mol CaOH, mol CaOH 2 kali. Sama dengan untuk mencari mol kan kita membutuhkan data molaritas dikali dengan volume. Molaritas CaOH itu adalah 0,5. Kita kali volume karena di sini bentuknya mililiter, jadi kita bagi 1000, maka adalah 0,01 liter. Kita kalikan 0,01 liter, maka hasilnya adalah 0,005 mol. Nah, kita sudah dapat dalam bentuk konsep mol. Selanjutnya kita melihat, karena tadi HCl, molnya kan 2, kita kalikan dengan koefisien. Jadi, 2 dikali mol si CaOH. Nah, jadi 2 dikali 0,005, maka hasilnya adalah 0,01 mol. Nah, sehingga ketika kita mencari volume menggunakan konsep molar, jadi volume sama dengan mol dibagi dengan molaritas. Molnya berapa? Molnya adalah 0,01 dibagi dengan molaritas. Molaritasnya di sini adalah 0,1. Jadi 0,1 dibagi 0,01 dibagi 0,1, jawabannya adalah 0,01 liter. Karena di sini dalam bentuk mililiter, kali 1000 jadi 100 mililiter. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, soal selanjutnya. Nah, ini adalah konsep kimia inti. Berdasarkan reaksi inti, yaitu 92U uranium
Dengan nomor masanya 238, nomor atomnya 92, ditambah dengan partikel alfa. Partikel alfa nilainya adalah 4 dan 2, menghasilkan X. Nah, X-nya akan kita cari. Oke. U itu adalah 238 nomor masanya, nomor atomnya 92. Ditambah dengan 2, alfa, kemudian 42, menghasilkan unsur X. Nah, ditambah dengan 3, 1, 0, N neutronnya. Nah, kalau kita melihat di sini kan udah ada ya. Ini kan di yang bawah dulu ini kan 0, kemudian atas yang 3. Nah, berarti otomatis ini kita tambahkan 92, kita tambah 2 kan 94. Dan yang atas 238, kita tambahkan 4, 238, kita tambahkan 4, itu kan hasilnya 242. Nah, sekarang kita cek. Yang bawah ini kan dia 3 kali 0, 0, maka kita membutuhkan yang bawah, itu kan otomatis yang bawah harus 94, ya kan? Kemudian yang atas kita lihat, yang atas tadi 3, di sini 242, jadi 242 dikurang 3 berarti kan 239. Nah, berarti 239 sama 94, kita lihat di dalam tabel periodik. Nah, kalaupun teman-teman nggak hafal sama tabel periodik, teman-teman bisa lihat di pilihan gandanya ini. Berarti yang mendekati ini adalah yang benar, jawabannya adalah PU ya. Kalau kita lihat di tabel periodik, kita cocokkan. Di mana kalau kita lihat unsur PU ada di sini yaitu 94 dan 24. Nah, jadi di sini kita melihat maka yang benar jawabannya adalah yang PU. Sekian untuk pembahasan sesi latihan soal UAS untuk yang part pertama. Kita akan lanjut lagi di part atau bagian yang kedua.